Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala tergolong hamba-hambanya yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah kebakaran, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Kondisinya dibalik yang tadinya hutang menjadi piutang, artinya kita menjadi orang yang kaya. Seperti itu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah di puasa Ramadan hari keberapa saya sudah tidak menghitung hari. Ya, intinya di bulan yang penuh berkah ini semoga kita mendapatkan keberkahan baik zahir maupun batin. Ya, karena kita sangat mengharapkan keberkahan. Berkah itu yang banyak belum tentu cukup, yang sedikit belum tentu kurang. Nah, yang sedikit belum tentu kurang itu berkah. Sahabat Pusaka Jawa, kadang banyak belum tentu cukup, kadang kurang itu kurang berkah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bila pusaka berdapur keris lurus yang dapur itu jumlahnya sangat banyak. Ya, kalau tidak salah ada 13. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara rinci satu persatu nama dapur itu. Nah, ini adalah salah satu dari dapur yang 13 itu. Ya, oke, kita ambil bila pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Panci, kayunya Katimoho pelet, kemudian mendaknya kendit silang mirah, handlenya maduranan. Saya mendapatkan keris ini cukup cukup bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Pada saat itu saya membutuhkan uang yang cukup lumayan besar bagi saya pada saat itu, ya, karena lagi kepepet mau keluar kota, duitnya juga mau dipakai buat keluar kota, tagihan juga banyak. Orang datang ke ruko nawarin bilah pusaka. Saya bilang stok saya masih banyak. Ya kan, stok saya masih banyak untuk sementara tidak, dan saya juga lagi banyak keperluan untuk membayar ini. Orangnya maksa sahabat Pusaka Jawa. Orangnya memaksa. Ya, setelah orangnya memaksa, saya pun akhirnya berpikir makna dan filosofi dari keris jangkung. Kalau kamu itu ingin segala hajatmu dikabulkan, maka kamu harus mempunyai meniru sifat Tuhan yang Maha Esa yang Rohman Rohim. Setidaknya kita seperti itu. Ya, makanya saya akhirnya nawar berapa, begini. Saya bilang kalau segitu saya nggak bisa karena kondisi saya begini, seperti itu kan. Kemudian akhirnya ya sudahlah, karena alasan dia saya butuh duit banget dan lain sebagainya lah, intinya harus dibeli. Akhirnya sebelum saya berangkat saya bilang ya sudahlah, tak dealkan ya. Oke, mudah-mudahan sama-sama berkah. Ya, ternyata setelah usut punya usut, sama-sama terah dari Solo, Keraton Solo. Oh ya wis pada wis. Kalau dia dari Mangkunegaran kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, bilah pusakanya cukup ganteng, kayak sing review lah. Arane
siapa lagi yang tidak sayang pada diri saya, ya saya sendiri. Siapa lagi yang mau menghibur saya kalau tidak saya sendiri, ya. Arane jare wong Tegal Brebes ngomong, bebeknya nyilem, awaknya deweknya di alem, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan ke kamera. Bila pusakanya bilanya lurus, kemudian dari kejauhan kita sudah lihat di sini ada odo-odonya, ya, dari bagian sor-soran sampai ke ujung bila sini, ya. Ini dari sini odo. Kemudian gandiknya lugas memakai pejetan atau belumbangan. Ini adalah tergolong nama dari dapur jalak ruwoh atau jalak ruwuh, orang bilang. Kita ketahui sahabat Pusaka Jawa, dapur jalak itu jenisnya banyak. Yang saya tahu ada 13. Saya sebutkan satu-satu, kalau ada yang lupa saya minta maaf. Yang pertama adalah jalak Buddha, ya, jalak Buddha. Yang kedua dapur jalak. Yang ketiga jalak dinding, yang keempat jalak makoro, yang kelima jalak ngoceh, ya. Kemudian yang keenam jalak ngorek, kemudian yang ketujuh jalak nguwoh, yang kedelapan jalak sangu tumpeng, kemudian yang ke-9 jalak piturun, kemudian yang ke-10 jalak ruwuh atau ruwoh, kemudian jalak sangupati, jalak sumelang gandring, satunya lagi jalak apa ya, aduh, akeh nemen ya, pokoknya ada 13 sahabat Pusaka Jawa, ya, ada 13. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ukur bilah pusakanya, ya, kita ukur bilah pusakanya. Bila pusakanya 34 lebih, 35 kurang berapa mili. Kemudian untuk di lebar bilah bagian tengah 2 cm. Untuk panjang gonjo berapa ini? 7,5 cm, sahabat Pusaka. Bilanya wangun, demes, serasi. Ditangting pun enak, enteng, sahabat Pusaka Jawa. Besinya pulen, padat. Ini besinya pulen dan terlihat basah. Jarang diminyaki pun terlihat basah terus besinya. Ini besinya bagus, garapnya pun bagus. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ya, kita bahas dulu tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah nyujen. Kita ketahui pucukan bila ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama nyujen, anggapa kopong, udup gambir, ambu tutumo, ada nugi pinetet dan ngumyang. Yang kedua kita bahas tentang belumbangannya. Ini belumbangannya cukup dalam atau cukup tegas, jadi bagus, terlihat jelas. Ya, ini pejetan atau belumbangan. Itu dibagi dua, ada adeg bata dan bata rubuh. Kalau ini ikutnya bata rubuh. Kemudian kita lihat dari gonjonya. Gonjonya ini bagus, ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari sini terus ke bawahnya agak turun jemprak seperti ekor udang, ya. Ini adalah gonjo sebit rontal. Gonjo sendiri banyak, ada kelap lintah, ada gonjo wilut, ada gonjo sepang, ada gonjo dungkul, ada gonjo wuwung, ada gonjo sebit rontal, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas pada season pamor. Apakah dapur jalak ruwuh atau jalak ruwoh ini berpamor? Kalau kita cermati secara seksama, ini ikutnya adalah kelengan atau pengawak wojo, sahabat Pusaka Jawa. Ada yang mengatakan pengawak wojo, ya. Kelengan sendiri itu bukan berarti tidak mempunyai pamor. Ada 2 versi kelengan. Pertama, kelengan yang tanpa bahan dari bumi, tanpa bahan dari langit, artinya bahannya cuma satu dari bumi aja, besi dan baja umumnya, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kelengan yang memakai bahan dari langit, batu meteor. Jadi 3 unsur tetap ada, antara batu meteor, biji besi, dan baja. Tapi karena ditempanya sangat padat, akhirnya pamor itu tertutup di dalam. Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas. Jadi ini sangat istimewa sekali. Kenapa kok sang empu menutup pamor itu? Maksudnya apa sih? Ya, kan bukankah dengan pamor, dengan adanya pamor terlihat itu akan terlihat indah, ya kan?
Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya saya dekatkan, ya saya dekatkan ke kamera biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Oke ya. Keris kelengan ini sebetulnya ada yang mengatakan sengaja disembunyikan. Pamornya itu sengaja disembunyikan. Maknanya adalah keris itu bisa menjadikan inspirasi sahabat Pusaka Jawa. Contoh inspirasi apa? Ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati, tidak menonjolkan apa yang dimiliki, tetap tampil sederhana, bersahaja dan apa adanya. Itu maksud dari kelengan. Yang pertama. Kemudian dari sudut spiritual, keris kelengan menyimbolkan keberadaan Tuhan yang ada tapi tidak terlihat. Ya, tidak terlihat tapi ada. Ya, kemudian dari sudut pandang kehidupan, agar dalam kehidupan tidak menonjolkan, menyombongkan apa yang kita punya. Oke ya. Dan keris kelengan juga dapat untuk dijadikan tindih, sahabat Pusaka Jawa. Ya, keris kelengan bisa dijadikan tindih, artinya untuk menghalau aura-aura yang kurang bagus. Kelengan lebih mengutamakan bilah, kesempurnaan bilah, kematangan bilah, kesempurnaan garap. Kesempurnaan garap berarti mencakup rancang bangun, keindahan bentuk, bilah, detail dan lain-lainnya. Kesempurnaan garap, ya, keris keleng melambangkan ketepatan etika dan sopan santun, keselarasan dengan alam dan lingkungan, kematangan sang empu dalam lahir dan batin, tidak lagi ingin menonjolkan kelebihan, ya kan? Sederhana namun menyimpan esoteri yang dalam. Sahabat Pusaka Jawa tuh. Ini serat-seratnya sudah terlihat ya. Tempaannya pun matang. Sahabat Pusaka Jawa. Jadi keris-keris kelengan itu, ya saya ulang lagi sahabat Pusaka Jawa ya. Keris kelengan itu kenapa dibikin kelengan? Yang pertama karena jelas itu adalah mungkin pesanan dari sang pemesan awal keris itu ya. Yang kedua, maksud dan tujuan dari sang empu adalah ingin memberikan sesuatu pusaka yang mempunyai makna filosofi agar kita menjadi orang yang rendah hati, kalem, ya, kalem, slow, santai, ya, tidak perlu menonjolkan apa yang kita punya. Kita menjadi orang cerdas ya, tidak perlu menonjolkan kecerdasan kita kalau tidak untuk diminta. Kita mempunyai harta banyak pun kita tidak memamerkan harta kita. Kita memamerkan harta kita ketika kita untuk dermawan, untuk sosial, untuk bersedekah. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah kemudian sahabat Pusaka Jawa, untuk dapur kelengan, keris pengawak mojo atau kelengan itu lebih cocok, sebagian pecinta keris beranggapan lebih cocok untuk orang-orang yang berangasan, karena kelengan ini hawanya adem, slow, santai ya. Jadi kalau untuk orangnya yang agresif, biar dibikin style kendok, style kalem ya, cobalah untuk mengkoleksi dapur keris yang kelengan atau pengawak mojo seperti itu. Karena biasanya untuk keris-keris kelengan itu untuk orang-orang yang sudah sepuh, kasepuhan artinya biasanya. Karena ketika orang sudah sepuh itu sudah tidak memikirkan hal-hal dunia ya. Jadi itu kelengan. Dan kelengan juga mempunyai, saya dari awal suka keris kelengan. Yang saya sering bilang ya, saya pertama punya keris itu 2, termasuk yang kelengan yang dari bapak saya itu almarhum. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sana bapak saya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, tua atau angsar dari pamor kelengan apa Mas O? Ya, sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari kelengan yang pertama adalah menjadikan orang itu dari berpikir maupun bersikap menjadi orang yang bijaksana, wisdom. Dari pola pikirnya sampai tindakannya itu bijaksana. Ini yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tua itu pasti, bijaksana itu pilihan. Dan menjadi orang bijaksana itu sangat susah.
Pertama dia harus menerima kenyataan pahit pengalaman hidup dia, kemudian dirangkum. Terus agar hal-hal yang buruk tidak terjadi pada hidupnya, dia harus bertindak bagaimana? Bijaksana. Ketika dia mensikapi satu masalah dengan pengalaman hidupnya selama ini maupun pengalaman hidup orang lain, dia bisa merangkum dan menjadikan hal yang jalan terbaik solusinya. Itu yang pertama, menjadi bijaksana. Kemudian orangnya menjadi adem, slow, santai. Dalam menghadapi satu permasalahan santai, orangnya slow. Jadi jangan salah ketika orang itu kok, wong gue kayak ini ngadepi masalah kayak ini slow, santai, kayak nggak ada masalah. Tanyakan dulu, apakah dia punya keris kelengan? Kalau punya berarti bisa jadi kecipretan berkait doa dari sang yang kelengan ini tadi. Ya, yang kedua adalah untuk protek atau perlindungan. Karena kelengan sendiri ya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui kelengan. Kalau umpamanya dengan dapur keris yang ada pamornya kan kita bisa baca tuh lewat pamor doa dari sang empu. Tapi kalau kelengan itu disembunyikan. Hanya orang-orang yang ahli nayu yang bisa. Kan orang-orang tertentu, bukan orang-orang sembarangan. Ya kan, yang diberikan six sense, indera keenam dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi. Seperti itu. Tadi keberapa? Yang keempat untuk pengayoman. Ya. Untuk pengayoman, artinya untuk pengayoman apa? Ya agar kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita merasa nyaman dengan kita. Ketika mereka kumpul dengan kita kok hawanya enak ya, adem ya, ngangen nih. Kita lepas dari kita, pengennya balik lagi ketemu dengan kita. Karena setiap apa yang diobrolkan kita memberikan satu pamoring manah. Ya, ketika kita pamoring pitutur, ketika kita ngobrol, kita bisa memberikan satu solusi, ya kan, bikin adem. Nah ini, kemudian yang kelima itu untuk tolak balak tadi ya, untuk perlindungan, tolak balak untuk hal-hal yang negatif. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor kelengan juga tergolong, ada yang bilang hurap. Hurap sendiri juga banyak, ada yang hurap yang seperti bulu monyet, hijau, ya tetap. Kelengan juga, penyebab kelengan banyak sahabat Pusaka Jawa. Ada yang kelengan ori, ada yang kelengan karena di warangannya kelem. Zat untuk warangi tapi dibikin hitam, di kelemna mendem ngerongkene meler, akhirnya jadi keleng padahal ada pamornya. Tapi kalau untuk kelengan yang bagus, ya ketika diputihkan besinya, ya terlihat serat-seratnya, kemudian walaupun ada pamornya, tapi ketika diwarangi nggak keluar pamor. Walaupun terlihat seperti ada motif pamor ya. Nah, ada satu lagi yang memang murni dari bahan bumi saja, tidak ada biji meteornya. Ya, jadi itu murni biji besi dan baja. Ya wajar, itu nggak bakalan keluar pamor seperti itu. Nah, kalau ini sahabat Pusaka Jawa, ini menurut saya ini kelengan yang berbahan unsur yang 3 ini, karena sahabat Pusaka Jawa di salah satu sini ada satu sedikit tuh putih sedikit ya, itu pamor, tapi yang lainnya itu hitam ya. Jadi ini tergolong kelengan yang mempunyai 3 unsur. Pertama unsur baja, besi, dan pamor ya. Jadi sengaja sang empu menempa dengan maksimal mungkin dengan jam terbangnya dia yang tinggi. Hanya empu-empu yang profesional yang bisa membuat kelengan dengan 3 unsur ini. Kalau yang dengan 2 unsur atau 1 unsur baik dari besi saja itu wajar, karena tidak akan muncul pamor, ketika diwarangi pun hitam. Nah untuk empu-empu yang sudah profesional ya, dari segi rancang bangun, dari segi penempaan ya, kematangan bilahnya ketika ditempa, ini hanya untuk empu-empu yang sudah profesional saja. Karena di sini pamornya disembunyikan, sengaja disembunyikan oleh sang empu, karena ditempa terus das. Bisa saja 2000 atau bisa saja 4000 kali tempa, yang akhirnya menyebabkan besi itu matang dan pamornya hilang. Ada tapi di dalam besi, dan ini disembunyikan. Makanya kadang pamor kelengan itu ada yang bilang tuahnya itu lebih dahsyat daripada keris yang berpamor. Karena di sini hitam ya, itu melambangkan satu misteri yang dalam, spiritual yang besar, power yang gede, yang orang tidak menyangka.
Tadi sebelum saya review, saya cek energinya, memang energinya ini lebih dominan untuk perlindungan, untuk tolak bala. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya ini tak cek dulu. Kadang kan saya lupa, ini mumpung ingat. Kadang kemarin saya udah ngecek satu bila pusaka, ketika bikin video lupa saya bahwasanya ini memang sudah dicek energinya, tapi tidak disampaikan pada saya bikin video seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tadi sudah saya sampaikan panjang lebar ya, bahwasanya kelengan itu bagaimana sudah saya sampaikan. Kemudian kita lihat dari makna filosofi dari luk 1. Luk 1 lurus, lajer, keris lajer ya. Keris lajer itu keris lurus. Ya. Nah, ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun masalahnya, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, hanya Allah yang bisa mencabut dan yang mendatangkan. Yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak mencabut Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari tujuan ini, kita harus selalu vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tetap hidup di dunia ini memakai syariat, kita mau ke Jakarta ya harus, entah mau terserah, mau pakai sepeda, mau jalan kaki, mau pakai pesawat, mau pakai mobil, mau pakai motor, mau pakai perahu, itu syariat. Ya. Kemudian mau lapar, ya syariatnya makan. Hakikatnya yang bikin kenyang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di Jakarta, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita. Walaupun prosesnya berbeda-beda setiap orang. Ada yang lewat mobil, tadi saya sampaikan ya, motor, pesawat, perahu, dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya ini, besinya cukup bagus, hitam kebiruan, tapi juga ada semu kemerah-merahannya. Ya, ini adalah besi ambal. Besi ambal sendiri konon katanya adalah apa ya, besi-besi dari gunung, dari batu gunung ya, dan tuah atau angsar dari besi ambal adalah ampuh ketika dibikin pusaka. Kemudian yang kedua, dapat menarik pusaka yang lain. Ketika bahasa ampuh, berarti itu ampuh ketika tujuan sang empu apa? Tujuan sang empu adalah untuk keperluan A, maka si besi ambal ini itu ikut memboster, ikut mendukung. Umpamanya untuk tolak bala, berarti nanti dapat power tolak bala lagi dari besi ambal itu. Kemudian untuk bisa menarik pusaka yang lainnya, karena mungkin besi ambal ini mempunyai satu kekuatan yang besar, ya, kekuatan alam, energi alam yang bisa menarik pusaka-pusaka yang lain. Ya, menarik pusaka yang lain, bagaimana caranya Mas? Bisa saja Anda dapat dikasih orang, ya kan? Bisa saja Anda memahari atau mengalihrawatkan dengan mudah. Yang tadinya kok sebelum saya punya pusaka dengan besi ambal ini kok dapat pusaka agak susah, tapi setelah punya besi ambal kok sepertinya lebih mudah. Oli pusaka kok gampang. Ya karena mungkin secara energi besi ambal lebih besar daripada energi pusaka-pusaka yang lain. Akhirnya dapat menarik seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, prigel, besinya warna kebiruan, dari bawah semakin meruncing, meramping. Ya, besinya halus rabaannya, ini estimasinya adalah Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa, Mojopahit. Ya, ini tergolong utuh dan ini juga yang jual, yang alihrawatan adalah Raden dari Mangkunegara. Sahabat Pusaka Jawa ya, ini besinya bagus. Ya, tinggal warongkonya saja diganti. Ini kalau warongkonya diganti yang apa, yang bagus, udah istimewa. Dibikin warongko Jogja lah, dibikin warongko Gayaman Surakarta dengan kayu yang ini bahas. Karena apa? Pada dasarnya secara fisik sudah bagus. Kemudian dari isoteri, sisi isoteri pun ini cukup lumayan ya, untuk tolak bala, untuk perlindungan, untuk pengayoman, untuk agar kita wisdom, bijaksana ya. Jadi keris kelengan atau keris pengawak pojo tergolong keris yang banyak dijumpai, dan konon katanya kalau pengantin baru ketika akan membawa satu bilah keris, janganlah memakai keris yang pengawak pojo atau kelengan, karena ada satu paradigma masyarakat kalau memakai keris yang kelengan nanti susah untuk mendapatkan anak. Hendaknya pakai yang berpamor saja.
Tapi kalau untuk buat pegangan, ditaruh di rumah, selain untuk acara pas pernikahan, ya nggak masalah. Ya, karena saya sendiri suka dengan kelengan, karena kelengan melambangkan satu cool, ya, satu misteri, pokoknya kalem, adem, ayem, tentrem, tapi mempunyai power yang besar. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris jalak ruwuh, ya, keris jalak ruwuh ini, besar harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik keris ini mendapatkan perlindungan. Jelas, yang pertama perlindungan. Kalau sudah mendapatkan perlindungan berarti kan dijauhkan dari segala macam hal-hal negatif atau tolak bala. Kita mendapatkan satu protek tolak bala. Kemudian kita menjadi orang yang mengayomi. Karena di sini ada pengayoman. Pengayoman di antara paling dekat adalah dengan keluarga, melebar ke teman, melebar lagi ke teman perusahaan, teman bekerja dan lain sebagainya. Intinya orang yang ngayomi, ngademi. Kemudian orang ini menjadi orang yang adem, slow, santai. Ya, orangnya tidak gerusa-gerusu karena kelengan memang seperti itu. Karena kelengan seperti itu banyak yang dipakai oleh orang-orang yang sudah sepuh, biasanya umur di atas 50 tahun, lebih tidak senang dengan gemobiore dunia. Karena kalau yang berpamor kan kelihatannya nek wong wadon ki menjeng, akeh polese. Kalau ini tidak, polosan alami, ya. Kemudian dengan kelengan, pamor kelengan juga, kelengan itu bisa untuk tindih, ya, bisa untuk tindih, artinya untuk menetralisir hal-hal negatif di antara pusaka-pusaka yang lain, ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi orangnya pun lurus, ya, orangnya lurus, karena di sini lurus, keris lajar lurus itu hubungan dengan Tuhannya itu bagus, ya. Kemudian kita melihat namanya jalak ruwuh. Jalak kan kita tahu burung yang lincah, energik. Ketika kita dalam mencari rezeki, kita lincah. Tapi ketika kita sudah mempunyai kekayaan, kepandaian, kita tidak menyombongkan diri, orangnya lebih banyak tawadunya, andap asore. Ini makna dari kelengan, ya. Orangnya susah ditebak. Ketika orang pendiam kan susah ditebak daripada orang yang banyak ngomong. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.